Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naikul Islam, cicak seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini kita temui di rumah atau pepohonan. Dalam Islam, cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk ke dalam hewan pengganggu. Dan tahukah Anda, ternyata cicak bisa dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menamainya dengan fasik kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Dalam memukul sekali, kita akan mendapatkan pahala 100 kebaikan. Namun jika memukulnya berkali-kali, kita akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun membunuh cicak harus ada syarat dan ketentuannya. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk membunuh suatu makhluk, tentu hal ini sangat mengganjal karena kita tahu Rasulullah SAW penyayang terhadap binatang. Tapi mengapa dengan cicak Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuhnya? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslimnya bahwa kata auzab yang dimaksud adalah yang sejenis Samul Apras, yakni cicak yang dapat mendatangkan penyakit. Jadi kata auzab, cicak, bukan untuk cicak yang hidup damai bersama manusia. Tetapi jika keberadaan cicak tersebut telah meresahkan, seperti menemukan berada di sekeliling makanan atau bahkan sampai mencicipi makanan kita, maka tidak berdosa bagi manusia untuk membunuhnya. Bahkan akan mendapatkan kebaikan bagi mereka yang membunuh cicak jika dengan 1 kali pukulan. Karena semakin cepat membunuhnya, semakin cepat juga terhindar dari bahaya penyakit yang disebabkan oleh cicak. Dari riwayat lain, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk membunuh cicak dikarenakan telah membahayakan hidup Nabi Ibrahim dengan meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian melansir dari hewanpedia.com, di dalam Al-Mujam Al-Awsat milik Tabrani dari hadis Aisyah berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Ternyata cicak dapat membahayakan manusia. Cicak menyebarkan virus atau penyakit yang berbahaya bagi manusia melalui bakteri. Cicak membawa bakteri Escherichia coli atau lebih sering disebut dengan bakteri E. coli yang terdapat dalam tubuh cicak, yang kemudian dapat membuat manusia terkena penyakit jika masuk ke dalam tubuh. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Gangguan pencernaan. Cicak menyebarkan bakteri E. coli sehingga mengakibatkan manusia mengalami gangguan pencernaan dengan memakan sebuah makanan yang kemudian makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia yang sudah terinfeksi bakteri E. coli yang berasal dari cicak. Makanan berupa daging merupakan media yang paling berbahaya bagi penyebaran bakteri E. coli yang disebabkan oleh cicak. Gejala yang terjadi biasanya perut rasa mual yang disusul dengan muntah dan hilangnya nafsu makan. Gangguan kemih. Penyebarannya masih sama seperti bagaimana manusia mengalami gangguan pencernaan yang disebabkan tersebarnya bakteri E. coli di dalam tubuh melalui cicak. Radang selaput otak. Bakteri E. coli yang mengakibatkan radang selaput otak lebih sering ditemui pada manusia dengan sistem imun lemah. Salah satunya adalah bayi. Jika menyerang bayi, dampaknya akan sangat berbahaya bagi tumbuh kembang bayi tersebut. Gangguan pernafasan. Efek satu ini sedikit berbeda dari 3 efek sebelumnya. Yang membuat berbeda adalah cara penyebarannya. Jika ketiga efek negatif sebelumnya tersebar melalui makanan yang manusia konsumsi, efek ini tersebar melalui hirupan udara. Sisa air liur cicak yang tertinggal dan kemudian terhirup oleh manusia
dapat berakibat terjadinya infeksi di bagian paru-paru. Gejala awal dari infeksi paru-paru biasanya adalah sulit bernapas, menggigil, dan tarikan napas yang mendadak menjadi cepat dari biasanya. Imam Suyuti menyebutkan dalam Al-Asbah An-Nuzhir bahwa binatang digolongkan dalam beberapa golongan. Binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, ia tidak boleh dibunuh. Hewan yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat dianjurkan untuk dibunuh, seperti ular dan binatang berbahaya lainnya. Binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Hewan yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat dan sejenisnya, dan jenis serangga tidak diharamkan dan tidak dianjurkan untuk membunuhnya. Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak. Bahkan beliau juga menjanjikan kebaikan bagi mereka yang membunuh cicak, dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.